Oke, selamat sore rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, pertama-tama saya ucapkan selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih bagi teman-teman merayakannya, dan selamat juga menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman juga yang merayakannya. Mudah-mudahan puasanya hari ini lancar sampai nanti di hari kemenangan. Oke, hari ini kita akan ada narasumber baru lagi. Ya, jadi 3 hari berturut-turut kita akan membahas mengenai investasi syariah. Hari pertama kemarin, kalau nggak salah, investasi berkah di bulan berkah. Kemudian kemarin topiknya adalah tentang pandangan syariat Islam terhadap aktivitas investasi, dan sekarang topiknya adalah potensi investasi saham syariah pasca lebaran. Nah, hari ini narasumbernya oke banget, yaitu Mang Amsi, founder dari Syariah Saham. Saya lihat Mang Amsi sudah join, kita undang dulu ya. Oke. Oke, mana nih? Sebentar. Kita tunggu Mang Amsi bergabung bersama kita di sore hari ini sambil menunggu buka puasa. Nah, sambil menunggu buka puasa, kita akan sharing-sharing mengenai potensi saham syariah pasca lebaran lagi. Karena sebentar lagi kan sudah lebaran. Hari Sabtu, Minggu sudah lebaran satu, lebaran kedua. Nah, nanti kira-kira bagaimana potensinya nanti setelah lebaran nanti. Oke. Halo. Iya. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore Mang Amsi. Ini baru pertama kalinya saya ketemu Mang Amsi nih. Baru pertama kali melihat secara live. Biasanya cuma baca-baca di di web, kemudian di Instagram. Ya, jadi hari ini pertama kalinya teman-teman di IDX Kalteng nanti langsung berinteraksi bisa dengan Mang Amsi. Iya. Oke. Terima kasih Pak Cahyo ya, ini dengan Pak Cahyo ya. Iya, saya Cahyo. Oke. Kenalan kita. Baru salam kenal Pak. Belum pernah ke Palangkaraya gitu. Iya, nanti kapan-kapan kita undang, Mas. Siap. Iya, oke. Kalau saya baca-baca di di web, kemudian di ini, kalau nggak salah Mang Amsi sekarang lagi sudah selesai menulis buku ini ya, Sari Kelapa, nggak salah ya? Oke, terima kasih Pak. Ya itu, saya lagi belajar nulis Pak ternyata, dan alhamdulillah selesai gitu. Baru kemarin kita di launchingnya. Ya. Iya, nanti boleh dijelaskan Mang Amsi, itu bukunya mengenai apa sih ininya? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Cahyo dari IDX Kalimantan Tengah, karena ini mungkin adalah kali pertama saya bisa ngobrol bareng dengan teman-teman di Kalimantan Tengah, baik secara online dan secara offline pun saya belum pernah ke Kalimantan Tengah. Saya baru sampai ke Balikpapan sama Banjarmasin sih Pak, Kalimantan. Wah, jadi baru sampai cuma katanya 7 jam lagi ke Palangkaraya Pak. Kalau Banjarmasin paling 4 jam paling lama. Oh, udah lebih cepet ya. Iya. Pakai darat Pak. Iya, lewat darat, pakai mobil. Oh iya. Iya, jadi teman-teman terima kasih sekali lagi, teman-teman yang sudah hadir juga. Jadi kalau tadi ditanya sama Bapak tentang Sari Kelapa ya Pak. Iya. Sari Kelapa itu kan sebenarnya singkatan Pak, dari saham syariah kelas pemula gitu. Jadi berarti karena saham syariah kelas pemula, berarti insya Allah ada lanjutannya gitu ya, kelas berikutnya. Nah, buku Sari Kelapa itu dimaksudkan untuk mengantarkan seorang pemula atau yang baru mengenal tentang saham, terutama saham syariah, sampai membuat akun gitu. Jadi sampai membuat bahwa dia itu bisa membuat
menjadi investor atau sebagai pedagang saham, terutama saham syariah. Makanya dari awal itu sudah dijelaskan bagaimana sih basic aja gitu Pak. Misalnya dari mulai mengenal investasi itu apa, landasannya apa secara syariat begitu ya. Kemudian juga ada realitas di Indonesia itu tentang literasi dan inklusi keuangan syariahnya seperti apa, dan sampai pada kenapa sih harus butuh investasi sejak sekarang. Dan akhirnya belajarlah tentang polemik hukumnya, halal haramnya, dan seterusnya, apakah saham itu judi. Pokoknya yang sering ditanyakan di grup, karena kan sebenarnya buku ini lahir ketika saya sudah mulai menggarap atau mengelola sebuah komunitas ya Pak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di komunitas, saya coba akomodasi menjadi semacam Q&A atau frequently asked question gitu ya. Kemudian diramu menjadi sebuah buku gitu. Jadi buku tersebut memang di dalamnya ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pemula, misalnya tentang saham itu apakah judi atau haram atau halal, kemudian apakah boleh beli sekarang jual sore atau beli sekarang jual 15 menit berikutnya. Nah, itu kan sering ditanyakan tuh. Nah, kita coba menjawabnya di buku itu. Kemudian setelah misalnya yakin mau belajar saham, kita ajarkan juga cara membuka rekeningnya bagaimana, harus kemana datangnya, kemudian pihak yang terkait apa saja. Nah, kemudian setelah itu si pemula itu diajarin juga misalnya analisis singkatnya seperti apa sih di saham, meskipun tidak sedetil yang dijelaskan, karena ternyata tanpa disadari gitu Pak ya, saya ketika menulis buku itu dengan lampirannya udah lewat dari 300 halaman, kayaknya lebih tebal deh, nanti aja lah disambung dengan buku lain gitu Pak. Iya, kalau misalnya kalau orang Indonesia itu kalau lihat buku tebal itu udah malas baca dulu ya kan, sudah malas baca dan malas beli. Nah, iya betul. Malas baca karena di-split gitu. Iya, di-split. Malas beli karena otomatis harganya kan mahal kalau kau beli satu kan. Iya, betul Pak. Ya, terus tadi saya baca-baca ini mengenai bagaimana Mang Amsi sampai nyebur di dunia pasar modal. Kalau nggak salah, padahal dulu profesinya kalau nggak salah guru ya, Mang Amsi dulu ya. Sampai hari ini pun masih guru sih Pak. Oh, masih guru ya? Wah, luar biasa. Itu gimana ceritanya dulu sampai tiba-tiba sampai bisa tertarik di pasar modal, khususnya di saham-saham syariah ini? Oke, terima kasih Pak. Untuk teman-teman mungkin yang baru kenal saya memang sehari-hari jadi guru, dan tempat ngajar saya dari tempat duduk saya sekarang itu sekitar 70-an kilometer ya ke arah selatan. Jadi kalau dari Jakarta sekitar 200 kilo. Jadi kalau Bapak mau ke rumah saya itu lumayan jauh. Ke sekolah saya lebih jauh lagi gitu. Jadi saya suka candanya sekolah saya itu perbatasan dengan Australia gitu, karena dekat ke Pulau Natal kan. Oh, iya. Tempat imigran gelap itu ya, sering ke situ. Nah, saya mulai masuk di pasar modal belum lama sih Pak. Jadi tahun 2007-an ya, 2007. Dan setahun setelahnya kan ada resesi tuh, kena resesi juga. Nah, jadi saya tuh masuk langsung ditabok gitu, langsung kena gitu. Dan awalnya kan rata-rata, mohon maaf ya teman-teman, rata-rata kan pemula itu suka coba-coba dan suka ikut-ikutan gitu. Betul. Dan saya tuh sudah merasakannya itu 2008. Jadi saya coba-coba aja, kemudian ikut-ikutan, ikut rumor deh, ikut ramainya kemana. Ternyata kan kalau Bapak mungkin waktu itu sudah aktif di pasar modal, saya yakin sudah. Itu kan waktu itu rame-rame lah satu grup gitu ya, grup konglomerasi misalnya. Banyak kan ke situ gitu ya, beli di situ, ternyata gocap. Sekarang jadi LD50 Pak. Namanya LD50, kan ada LQ45. Iya. LQ45 itu liquid 45. Iya. Kalau LD50 itu lockdown 50. Jadi ter-lockdown 20. Seperti itu. Nah, kalau udah lockdown 50 udah gak bisa gerak lagi ya, udah sahamnya tidur di situ, modal kita juga nyangkut di situ. Nah, saya awal kenalnya sebenarnya sih awal nikah sih Pak. Awal nikah saya terinspirasi dengan para pensiun. Saya kan guru nih. Saya guru, kebetulan guru, istri saya juga guru. Ayah saya guru, ibu saya guru, paman saya guru, jadi saya keluarga guru mungkin ya. Nah, ketika melihat pensiunan, mungkin itu udah fakta di negara kita ya, juga di sebagian masyarakat. Kalau pensiunan itu saya lihat ya, saya mencermati saja sih, tidak semua, tapi rata-rata kurang menikmati masa tuanya gitu. Kurang menikmati masa tuanya karena memang belum disiapkan dari awal. Nah, di situ saya berpikir bagaimana saya harus merencanakan masa pensiun saya supaya lebih tenang, lebih nyaman secara finansial. Nah, akhirnya saya baca-baca tuh buku financial planning, saya Google gitu, karena saya waktu itu masih jarang bisa internetan sih Pak, karena di tempat ngajar saya itu bahkan operator pun baru satu waktu itu yang ada. Jadi saya waktu itu pakai Telkomsel, datang ke tempat ngajar tahun 2005, itu di situ cuma ada Indosat. Jadi saya itu harus ganti nomor.
kan nggak ada nomor Telkomsel gitu. Saking saking memang kita sangat sulit waktu itu untuk mengakses internet ya. Nah, tapi karena kita mau belajar, akhirnya ya istilahnya tadilah nekat, kemudian memaksakan diri. Mungkin teman-teman perlu tahu ya, waktu itu gaji saya masih ratusan ribu karena kan awal diangkatnya. Saya kebetulan jadi ASN juga Pak. Jadi diangkat ngajar ke situ, saya belum nikah, kemudian nikah setahun berikutnya, sekitar setahun berikutnya. Nah gaji saya kan belum, masih di bawah 1 juta lah, gitu waktu itu. Nah sementara ketika saya mulai membaca buku financial planning, ternyata minimal masuk saham itu harus puluhan juta ya Pak waktu Ya, itu. zaman Tidak itu ada ya yang ratusan segitu. ribu. Betul. Ya, Saya betul. tahu waktu itu minimal 50 juta kalau nggak salah. 50 juta itu kan setara kalau waktu itu harga emas kita 200.000 ya. Sekarang sudah 900 atau 1 juta, berarti sekarang itu kalau di harga sekarang minimal kalau mau jadi investor saham itu harus ada 250 juta kalau harga sekarang Pak. Ya. Karena waktu itu kan 50 juta itu harga emasnya 200 ribuan gitu. Jadi kalau sekarang 1 jutaan, 1 gramnya atau 900 ribu, taruhlah 4 sampai 5 kali, berarti minimal 200 sampai 250 juta. Inisial depositnya tahun ini apa? Ya. Hari ini gitu. Hari ini. Saya kepikir kan, dengan gaji saya yang waktu itu katakanlah ratusan ribu, sementara inisial deposit puluhan juta, gimana mulainya kan gitu ya Pak. Bingung tuh. Akhirnya saya cari teh, akhirnya ada yang lebih terjangkau reksadana. Reksadana pun waktu itu paling murah itu 250.000. Iya, betul. Setara 1 gram emas, kalau nggak salah ya Pak. Dan itu kalau sekarang berarti harga 1 jutaan. Sementara sekarang kan ada reksadana yang bisa dengan 10.000. Yang syariah bisa dengan minimal 10.000 kalau sekarang. Jadi sebenarnya kalau dari sisi akses itu lebih mudah sekarang. Betul. Ya, kalau dari sisi perjuangan lebih menantang dulu gitu. Jadi karena kita perjuangannya lebih menantang, jadi punya kisah pahit manisnya itu bisa diceritakan sampai anak cucu gitu Pak ya. Nah, ketika kita nekat tadi, aduh gimana nih modalnya. Akhirnya kan saya pinjam tuh ke yang punya. Kebetulan mertua saya kan bisnisnya properti nih. Jadi dan beliau sudah almarhumah. Jadi sebenarnya buku itu lahir karena saya terinspirasi oleh mertua saya juga. Jadi mertua saya wafat akhir Januari, buku belum selesai, saya selesaiin deh gitu. Kalau di saya Muslim itu meyakini ada amal jariah kan Mbak ya. Jadi supaya jadi amal jariah bukunya ya udah selesaiin lah. Jadi saya niatkan bahwa buku ini sebagai kenang-kenangan dari mertua saya yang pernah memberikan modal awal di saham. Kalau tanpa modal dari mertua saya mungkin saya nggak pernah ada syariah saham gitu. Nggak pernah jadi investor saham gitu karena nggak ada modalnya. Nah disitulah saya mulai masuk 2007. Nah uniknya teman-teman 2007 itu saya masih buy bond. Karena sekuritasnya sekuritas offline Pak, belum ada online. Belum ada online. Jadi, betul. 2007 itu memang belum ada. Belum ada online, belum rame. Iya. Ada sih yang namanya sekarang Mirai ya dulu e-trading, Bapak mungkin nggak e-trading kan. Iya, betul. Tapi e-trading itu juga minimalnya depositnya 10 juta waktu itu. Masih juta, mahal betul. Juga untuk retail itu. Nah, baru 2008 saya online-nya pakai Indo Premier dan itu pun 10 juta juga sama. Jadi waktu itu kan belum booming lah online trading ya. Jadi masih langka lah, dan kalaupun online trading kita pun nggak bisa beli karena di sekolah saya itu nggak ada online juga, belum lancar juga internetnya gitu. Jadi percuma juga kan seperti itu. Nah ketika buy bond justru saya untung Pak. Ketika buy bond itu saya ingat 6 bulan dari Juni sampai Desember aset kita tumbuh sekitar 30%. Wah, dalam waktu 6 bulan gitu. 6 justru bulan ketika saya buy bond di telepon sama AO ya, account officer namanya atau broker tuh. Maaf sih mau beli apa nih sekarang? Ini boleh nggak beli ini? Ya ikut aja deh. Saya nggak ngerti lah beli saham apa, ya ikut aja gitu. Nah 2008 awal baru saya mulai online trading tuh iseng-iseng gitu. Saya ada modal tambah lagi 10 juta masukin ke situ. Ternyata bablas 2008-nya itu karena coba-coba ya. Oktobernya itu kena Pak. Oktober itu modal saya tinggal 20% lah kalau nggak salah ya, sekitar minusnya 80% dari modal keseluruhan. Jadi ya kalau mungkin saya shock lah waktu itu, nggak biasa pegang uang orang kemudian loss gitu kan. Dan disitulah saya mulai berpikir apakah saham ini akan mengakhiri petualangan saya di investasi gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu, karena disitulah istri saya selalu menguatkan bahwa apa yang membuatmu bangkrut hari ini boleh jadi membuatmu bangkit di masa depan. Iya, betul. Jadi disitulah saya terus belajar di situ, terus suka di situ. Akhirnya ya sampai sekarang lah Pak, menikmati saham syariah sebagai keseharian dan juga sebagai passion gitu. Nah, ini mungkin yang perlu dicontoh teman-teman follower IDX Kalteng, bahwa untuk belajar berinvestasi itu tidak instan, betul Mang Amsi ya? Jadi ada prosesnya. Betul sekali Pak. Iya. Betul. Jadi kalau kita lihat jatuh bangunnya Mang Amsi dari dulu sempat untung, terus kemudian modalnya tinggal 20%, sekarang sudah kembali bahkan mungkin bisa dapat keuntungan lebih, itu juga karena berkat belajar. Jadi
intinya kalau mau jadi investor yang sukses itu harus mau belajar, harus rajin belajar dari manapun. Sekarang kan apa namanya media sudah banyak ya. Kita bisa belajar Betul. lewat Instagram ya kan, lewat apa namanya website juga banyak, Telegram juga Lewat banyak, dan YouTube banyak yang sekarang banyak kan, Pak? YouTube ya sekarang banyak, dan banyak juga yang pembelajaran itu gratis free. Jadi teman-teman bisa belajar secara mandiri, tidak perlu apa namanya, tidak perlu harus nunggu orang lain yang nyuruh, tapi paling nggak harus jadi kesadaran diri sendiri. Kalau memang pengen dapat untung ya harus mau belajar dan harus ada prosesnya, karena kalau saya lihat itu rata-rata orang Indonesia itu kebanyakan maunya itu untungnya cepat, bener nggak ya? Kalau ditawarin ke apa namanya investasi apapun itu, ya kan biasanya kalau untungnya berapa dulu. Nah, padahal yang namanya investasi ya kan, apalagi saham itu kan kita nggak bisa memastikan keuntungannya berapa, karena kan terkait risiko, ya kan. Semakin tinggi keuntungannya justru kan semakin risikonya semakin besar, ya kan. Kayak seperti yang disampaikan Bang Amsi tadi. Nah, itu juga sangat mungkin sangat membantu teman-teman di sini untuk membuka apa namanya istilahnya mindsetnya ya. Kalau selama ini belajar saham itu gampang, tapi ternyata juga tidak segampang itu, ya kan. Ada step-step yang harus dilalui. Harus pernah merasakan rugi dulu, ya kan. Istilahnya seperti itu. Kalau dulu kata nasabah saya, saya dulu di Indo Premier juga loh, Bang Amsi. 2008 itu saya masih di Indo Premier tuh, ya kan. Dulu nasabah saya, tapi saya di Jakarta. Bang Amsi dulu di Indo Premier mana ini? Jakarta. Waktu Jakarta, itu kan ya? saya alamatnya masih Wisma GKBI. Wah, oh iya. Ingat gak? Oh, AO-nya siapa dulu? Masih inget gak? Dulu siapa lah? Karena kan kalau iPod itu kan udah online ya, Pak. Jadi banyak sekali itu back office-nya banyak sekali gitu. Saya nggak kenal siapa waktu itu. Liza gitu, Mbak Liza atau siapa gitu. Tapi saya kenalnya Mbak Riri, kalau yang syariahnya Mbak Riri Sulinantri dah. Oh, Mbak Riri, iya. Saya di iPod juga 2006 sampai 2011, ya kan. Jadi memang kalau zaman dulu memang by phone mungkin dirasa lebih aman, karena kita nggak melihat langsung pergerakan harga sahamnya. Begitu kita buka sendiri ya kan, langsung mungkin wah ini gerak sama apa, jadi apa namanya kadang suka ke-trigger terus apa namanya ke-trigger terus istilahnya jadi yang awalnya nggak mau beli jadi ikut-ikutan beli. Nah, seperti kata Mang Amsi tadi, jangan ikut-ikutan ya kan, jangan cuma beli saham itu berdasarkan rumor. Nah, itu. Sebentar Mang Amsi, tadi saya lihat ada Pak Hasan tadi mampir menyapa kita di sini. Jadi selamat sore Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan menyapa apa namanya teman-teman IDX Kalteng. Nah, kemudian kita lanjutkan pembicaraan kita. Kemarin kemarin kan saya ngobrol dengan Mas Yoyo ya. Mas Amang Asfi kenal nggak ya? Mas Yoyo. Kenal secara online, tapi belum pernah ketemu secara offline. Belum pernah ketemu. Oke, jadi kemarin ngobrol dengan apa namanya Mas Yoyo, dia sempat mention yang saya masih ingat sampai sekarang, salah satu tujuan untuk berinvestasi saham syariah itu adalah supaya pada saat kita membayar zakat tahun depan, itu kita bisa membayar lebih banyak daripada sekarang. Nah, ini kan sesuai dengan tema kita kan ya, potensi investasi saham syariah pasca Lebaran. Karena saya yakin teman-teman kalau sekarang mungkin sudah membayar zakat semua ya. Nah, untuk tahun depan, nah kemarin si Mas Yoyo itu cerita, jadi kalau saya katakanlah tahun ini saya bayar zakatnya 5 juta, ya kan. Terus tahun depan saya pengen bayar zakatnya 10 juta. Nah, gimana caranya? Nah, salah satunya cara yaitu uang ini harus dikembangkan melalui investasi. Nah, salah satunya yang investasi yang sudah sesuai dengan syariah adalah investasi di saham syariah. Nah, mungkin Mang Amsi bisa sharing ya bagaimana sih investasi saham syariah itu, apakah ada bedanya dengan investasi saham konvensional ini ya selama ini? Oke, makasih Pak. Jadi sebenarnya sih kalau investasinya itu tidak berbeda ya, maksudnya prosesnya sama karena kan basicnya itu kalau saham kan jual beli. Jadi baik konvensional sahamnya atau saham syariah itu semua melalui mekanisme jual beli transaksinya. Jadi menurut saya sih tidak ada beda secara mekanisme transaksi. Yang membedakannya cuma 2 hal sih Pak. Yang pertama adalah produk yang dipilihnya itu harus masuk ke dalam daftar efek syariah, itu satu. Betul. Itu ya yang membedakannya itu. Yang kedua yang membedakannya adalah
aktivitas atau mekanisme transaksinya tidak boleh melanggar aturan syariah, kaidah syariah. Misalnya tidak boleh menggunakan margin, karena margin itu ada unsur ribawinya, jadi nggak boleh, gitu kan, seperti itu. Jadi sebenarnya cuma itu dua sih yang membedakannya. Pertama dari efek yang dibelinya, apakah itu syariah atau tidak, dan itu dimudahkan, kita tidak perlu dipusingkan dengan screening, karena yang pertama sudah ada daftar efek syariah yang dirilis oleh DSN MUI, kemudian jadi landasan Bursa Efek membuat ISI, Indeks Saham Syariah Indonesia. Kemudian juga sudah ada SOTS, Sistem Online Trading Syariah, yang menjaga nasabah atau investor atau trader syariah itu dari kemungkinan untuk melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan gitu. Misalnya kalau kita beli saham BBRI kan itu tidak masuk isi misalnya Pak ya. Betul. Kalau sama SOTS kan udah pasti di reject, pasti ditolak, nggak bisa beli. Atau misalnya sahamnya sih tetap syariah, misalnya katakanlah saham BRIS, anaknya BRIS kan syariah itu BRI syariah. Tapi modalnya cuma 10 juta dia punya, si nasabahnya punya 10 juta, dia belanja 11 juta, pasti nggak bisa juga, ditolak juga. Kenapa? Karena di atas kas. Jadi ketika sebenarnya sih kalau aktivitasnya jual beli sama dengan beli apa saham yang lain, tapi yang membedakan cuma dua. Pertama objek belinya, yang kedua cara belinya. Dan itu dimudahkan disimplifikasi lah katanya. Tadi ada juga, terima kasih ada Pak Irwan Abdallah masuk tadi. Beliau yang menggagas tentang SOTS kan, Sistem Online Trading Syariah. Jadi ketika ada SOTS, teman-teman sudah dimudahkan, tidak perlu ribet pilih saham, dan tidak perlu takut terjebak riba atau terjebak utang margin. Kalau saya sih melihat seperti itu. Kemudian ada orang juga yang nanya, apakah emang saham syariah itu lebih menguntungkan ketimbang saham non syariah gitu ya? Nah, itu benar, banyak yang nanya kayak gitu juga itu. Betul sekali. Kalau saya sih relatif, untung itu apa gitu. Definisikan dulu untung itu apa. Karena misalnya bagi saya, profit itu dibuat ketika misalnya si return-nya, si capital gain-nya, kan teman-teman perlu tahu ya, keuntungan saham kan dua, capital gain dan dividen secara umum ya, secara umum. Jadi secara umum kan ada cuan, ada dividen gitu. Ada cuannya, ada dividennya. Nah, cuannya ini atau capital gain-nya ini kan relatif. Ada orang yang merasa bahwa 20% itu cukup. Tapi ada orang yang merasa 5% aja sudah cukup. Ada juga yang merasa bahwa saya butuh ratusan persen. Nah, saham syariah itu punya potensi semuanya, teman-teman. Mungkin minggu ini teman-teman yang beli BRIS kan udah di atas 50% untungnya kalau beli di 200. Iya, betul. Iya, BTPS juga kan? Naiknya juga banyak tuh kayaknya. BTPS naiknya banyak, itu yang perbankan. Belum yang misalnya yang consumer goods. Teman-teman beli Unilever ketika crash Maret 2020 di tanggal 24 beli di 5.200, sekarang sudah 8.000-an. Iya, udah 50% berarti udah berapa? lebih ya. 60%, Pak. 60% misalnya. Saya beli Kalbe Farma 920-an rata-ratanya waktu itu. Pernah nyentuh ke 1.400, berarti sudah berapa? 500/9. Itu udah hampir 60% juga. Artinya peluangnya itu selalu ada gitu. Apalagi teman-teman ketika misalnya masa krisis. Saya sudah melakukan riset, Pak. Jadi di masa krisis itu, kenapa indeks syariah cenderung lebih low risk ketimbang yang konvensional. Tadi juga saya ikut di kelasnya Pak Budi Hikmat ya di komunitas Nabi Yusuf namanya, bahwa syariah justru sekarang lebih menarik untuk di bursa-bursa Amerika juga. Secara chartnya itu lebih stabil gitu dibanding bahkan benchmarknya SPX atau misalnya Dow Jones. Kenapa? Karena tadi saya melakukan riset semalam itu, kemudian juga saya ngisi di acara lain, saya langsung membuat riset. Secara year to date, Pak, dari awal tahun sampai sekarang ya, dari akhir Desember 2019 sampai sekarang, ISI itu Indeks Saham Syariah Indonesia, kemudian JI itu adalah Jakarta Islamic Index. Dua indeks syariah yang populer ini, minusnya di bawah IHSG dan LQ45. Kenapa? Karena IHSG ini 40% didominasi, 35% didominasi oleh perbankan, LQ45 40% didominasi perbankan besar. Sementara di ISI dan di JI, porsi dari saham perbankan diisi hanya 1,0%. Dan di JI itu hanya 1,4%, diwakili sama BTP satu saham. Artinya, kenapa? Karena sekarang ini IHSG ini indeks movernya oleh saham-saham perbankan, maka ketika perbankannya jatuh, kayak kemarin, IHSG-nya jatuh. Nah, yang membuat jatuh IHSG ini porsinya sangat kecil di indeks saham syariah. Sementara di indeks saham syariah porsi yang agak besar itu adalah consumer goods di atas 20%, kemudian infrastruktur juga di atas 20%. Jadi 60% itu didominasi oleh
consumer goods, infrastructure, sama basic industry dan aneka industri. Jadi empat sektor yang mendominasi indeks syariah itu berbeda dengan sektor yang mendominasi IHSG. IHSG itu 40%-nya itu oleh perbankan. Perbankan, ya. Ketika perbankannya jatuh, sekarang lagi melambat, ada kebijakan relaksasi, ada juga kemungkinan kredit macet, ada restrukturisasi, betulnya seperti itu. Itu kemungkinan kan melambat itu. BRI aja udah jatuhnya kemarin lumayan, gitu. Sementara saham syariah ini didongkraknya satu oleh TLKM, kedua Unilever, ketiga itu ICBP kalau tidak salah, kemudian ada BRPT, Cepin. Berbasisnya consumer goods, Pak. Ayam-ayaman, kemudian misalnya mie instan, kemudian minyak goreng dan telekomunikasi. Ada juga Excel di situ. Artinya ketika saham dan ketika ada kajian riset misalnya tentang COVID-19, riset tentang perubahan pola hidup masyarakat setelah pandemi corona, ternyata kan yang lebih diuntungkan tuh saham-saham consumer goods, saham-saham telekomunikasi. Karena itu new normalnya nanti kemungkinan seperti itu, banyak work from home, kemudian juga banyak yang menyetok makanan di rumah gitu, plus farmasi juga. Jadi kalau betul, jadi farmasi, makanan, telekomunikasi, layanan kesehatan, itu yang sekarang dirilik, dan itu empat industri itu yang ada banyak di indeks saham syariah. Sementara yang di saham konvensional pengereknya masih perbankan dan tobacco, di mana dua industri ini, perbankan dengan tembakau, sedang bearish, gitu, sedang lagi turun lah. Seperti itu Pak mungkin. Iya, betul. Datanya seperti itu. Iya, jadi memang ini menjawab pertanyaan banyak teman-teman yang selalu bertanya, emang apa sih keunggulan saham syariah dibandingkan saham yang non syariah? Nah, ternyata kita bisa melihat justru di masa krisis sekarang ini, di masa pandemi ini, justru saham-saham syariah ini yang bisa leading dibandingkan saham-saham yang non syariah. Karena tadi alasannya banyak saham-saham yang yang menjadi penggerak IHSG itu ternyata saham yang non syariah. Nah, alasannya itu. Kalau kita memang kemarin juga ngobrol dengan Mas Yoyo juga seperti itu, bahwa new normalnya ini memang seperti itu. Jadi kita semua kerja dari rumah, sekolah dari rumah, terus kemudian butuh akses data, terus kemudian makanannya banyakan yang instan ya kan, dulu jarang stok nugget. Nah, sekarang juga banyak itu. Terus kemudian kalau barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti sabun dan lain-lain itu kan selalu dipakai. Mau krisis mau enggak, orang tetap mandi, tetap gosok gigi, tetap sampoan ya kan. Dan yang paling penting sekarang orang itu lebih aware terhadap kesehatan. Ya kan? Bagaimana caranya supaya imun tubuh mereka itu tetap terjaga, tetap naik. Jadinya yang seperti yang Mas disebutkan tadi, ada beberapa sektor yang di masa pandemi ini justru malah leading. Nah, betul, itu jadi itu peluang-peluang yang mungkin bisa teman-teman bisa teman-teman gali. Terus nanti sahamnya apa aja nanti kita ngobrol lagi dengan Mang Ansyi. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya nanti bisa langsung menanyakan di sini atau mau ngisi di di kolom tanda tanya itu, di bawah itu ada tanda tanya, nanti dipencet aja, nanti masukkan pertanyaan di situ, nanti akan kita tampilkan pertanyaannya apa. Nah, boleh. Oke. Nah, kalau mengenai prospek setelah Lebaran ini, apakah nanti ini juga masih akan leading, ataukah selama masih COVID ini apakah saham-saham yang syariah ini diperkirakan oleh Mang Ansyi masih akan leading terhadap saham-saham non syariah? Oke, terima kasih Pak. Sebenarnya gini teman-teman ya, dikotomi syariah dan non syariah itu sebenarnya ada irisannya. Jadi ada yang dua-duanya gitu. Misalnya di IHSG ada TLKM, di ISI juga ada TLKM. Jadi betul. Ada yang memang dua gitu. Ada yang dua, tapi ada yang khas syariah. Misalnya yang khas syariah itu kan BTPS, BRIS, PNBS, JEMAS, itu yang 4 gitu. Yang itu yang udah jelas dari awal secara menyatakan diri bahwa mereka adalah perusahaan syariah, atau kita sebut dengan emiten aktif ya. Sisanya itu kan dinilai oleh pihak ketiga, dalam hal ini OJK dan DSN MUI, itu dinilai berdasarkan kriteria gitu. Nah, makanya sekarang ada 445 ya, Bapak. 445 emiten yang dinyatakan syariah dari 692, artinya sudah 64% di bursa efek kita itu sudah syariah secara komposisi. Karena yang kebanyakan yang non syariah itu emang di perbankan. Perbankan itu ada sekitar 90-an emiten ya.
Dan itu jadi mengurangi di situ aja sih distingsinya. Berperbankan, kemudian tembakau, kemudian juga asuransi, kemudian juga multi Pembiayaan ya. finance itu Multi pembiayaan. finance. Jadi itu yang dipisah, sisanya itu di utang. Misalnya ada yang bilang, Mang kenapa sih INKP nggak masuk, kan liquid ya INKP karena utangnya lebih banyak porsinya, Ya, utang betul. seperti itu. Kan cuma jualan kertas katanya. Justru ada yang sering keluar masuk Pak. Misalnya seperti Jasa Marga juga pernah keluar masuk lagi. Iya, Jasa Marga pernah keluar dulu. Waskita Karya sekarang lagi keluar 2 periode, dulunya kan langganan gitu. Karena porsi utangnya sih meningkat. Makanya saya pernah ngobrol sama siapa waktu itu. Kalau JSMBR tuh ngebet banget masuk isi gitu. Kemudian ditegur bukan ditegur, disarankan oleh orang bursanya. Kalau mau masuk isi ya kurangin dong porsi utangnya. Jadi semacam ada semacam gengsi masuk di saham syariah itu. Kenapa? Karena akan jadi salah satu portofolio bagi manajer investasi. Gitu. Jadi orang perusahaan berlomba-lomba masuk indeks saham syariah karena bisa jadi nanti salah satu watchlistnya manajer atau big fund dari pengelola keuangan gitu, manajer fund. Nah, kemudian seperti tadi dikatakan bahwa tidak terlalu beda sebenarnya. Teman-teman juga misalnya ada yang di dua itu ya, syariah atau non syariah itu sebenarnya yang murni non syariah ya perbankan, tembakau, minuman keras kan seperti itu. Sisanya itu cuma lihat rasio utang saja sih Pak. Gitu. Yeah. Nah, untuk misalnya setelah Lebaran, setelah Lebaran ini sebenarnya kita melihatnya gini. Sebenarnya sih kalau bagi saya, kebetulan saya itu tukang entry Pak. Jadi saya kebetulan suka ngentri laporan keuangan dari 690-an itu saya entry satu persatu. Jadi saya tahu perkembangannya masing-masing ya, secara sektoral, secara industri maupun secara emitennya. Misalnya Q1 2020 itu belum merefleksikan efek COVID. Kenapa? Karena terkonfirmasinya kan baru Maret ya di kita itu. Ya, betul. Jadi yang 2 bulan awal itu orang masih bertumbuh gitu, masih ada penjualan. Nah, tapi di Q2 ini kan April, Mei, Juni kemungkinan sudah mulai merah gitu atau sudah mulai kerasa banget efeknya. Saya kira akan ada penurunan kinerja ya. Yang duluan kena kan otomotif ya, Astra, kemudian auto parts-nya itu langsung kena meskipun cuma 1 bulan. Penjualan katanya drastis anjlok dalam berapa puluh tahun terakhir lah untuk Astra itu. Sampai beberapa pabriknya sementara tutup gitu. Itu membuktikan bahwa orang itu kan sekarang berpikir realistis ya. Mungkin berhenti dulu deh beli otomotif, berhenti dulu beli apartemen, tapi nggak bisa berhenti beli makanan, nggak bisa berhenti beli beras, nggak bisa berhenti beli obat, nggak bisa berhenti beli mie instan kalau yang suka mie instan. Jadi kalau teman-teman melihat, jadi sebenarnya saham itu cerminan dari pola hidup kita sih. Kalau sekarang misalnya pola hidup kita ketika masa pandemi itu banyak WFH, kalau saya juga ngajar dari rumah, membutuhkan data, berarti yang terimbas adalah saham telco. Orang banyak nonton TV, berarti yang terimbas adalah saham-saham media gitu. Kemudian orang misalnya banyak nyetok mie instan, yang terimbas pasti saham Indofood misalnya ya. Udah kelihatan apa namanya spektrum sektornya udah kelihatan. Tapi tinggal diujinya Q2 ini Pak. Nah Q2 ini kita lihat nanti apakah ketika rilis laporan keuangan apakah sudah ada penurunan tajam atau biasa saja. Nah kita bisa lihat. Jadi sebenarnya sih kalau ingin confirm dari COVID ini kita tunggu sampai Juli. Karena Juli itu nanti muncul laporan Q2 dirilis banyak seperti itu, kita bisa melihat ternyata. Jadi gini teman-teman, di masa pandemi ini kita tidak terlalu berharap saham yang bertumbuh karena realistisnya susah bertumbuh. Betul. Saham apapun ya bertumbuh itu susah gitu Pak. Tapi kalau kita ingin melihat perusahaan yang survive, yang tetap bertahan, maka cara mudahnya kalau menurut saya lihat aja modalnya. Kalau modalnya ekuitas Pak, kemudian dikurangi utang masih sisa, berarti aman kan? Jadi kan kalau kita pakai neraca ya, aset itu kewajiban ditambah modal Pak. Nah sekarang modalnya dikurangi kewajibannya, masih sisa nggak? Kalau masih sisa aman. Kalau perusahaan itu sampai bangkrut sekalipun, dia masih bisa bayarin utangnya dan tetap eksis perusahaannya. Tapi yang bahaya itu ketika ekuitasnya setengah dari utangnya, itu bahaya kan? Artinya DR-nya 2 kali atau 3 kali itu kan bahaya ya, seperti itu. Apalagi jangka panjang, apalagi dalam nominasi dolar, karena dolar lagi menguat misalnya, itu kan lebih capek atau lebih repot buat dia gitu. Nah kalau saya sekarang sih screeningnya gitu Pak, karena kita realistis pertumbuhan itu nggak akan sesignifikan yang dibayangkan, meskipun ada beberapa yang masih tumbuh meskipun sedikit. Kita realistisnya tadi aja, misalnya kita fokus ke nilai buku. Misalnya ekuitasnya 1 miliar, sahamnya ada 1 juta. Berarti nilai wajarnya 1.000. Nilai bukunya 1.000. Harganya masih 200 ya, itu aja yang dipilih gitu kan.
Itu aja yang dipilih. Beli aja yang saham-saham yang nilai bukunya 1.000 tapi sekarangnya masih 200. Nilai bukunya 5.000 sekarang baru 500. Teman-teman bisa cari sendiri pakai PBV misalnya, price to book value. Selama price to book value-nya di bawah 1, itu kan kemungkinan 100% naiknya kalau ke harga ke nilai wajarnya. Seperti itu, Pak. Ya, kalau kata Pak Lo Keng Hong itu cari saham-saham yang harganya salah, ya kan? Jadi salah, kayak betul. tadi, harganya salah. Jadi harga sekarang itu masih di bawah nilai bukunya. Kemarin juga saya lihat ada beberapa saham yang nanti, tapi biar nanti teman-teman dapat PR nyari sendiri, ya kan? Biar belajar sendiri bagaimana cari. Tadi sesuai disampaikan oleh Mang Amsi tadi. Jadi dilihat dari ekuitasnya, ya kan? Kalau memang ekuitasnya bagus dibandingkan dengan utangnya ya, itu berarti masih ada sisa lah, masih ada sisa. Istilahnya kalau nanti perusahaan mengalami kesulitan keuangan itu masih bisa membayar hutang-hutangnya. Nah itu. Terus kemudian cari yang nilai bukunya di atas nilai harga saham sekarang. Saya rasa sekarang banyak saham-saham yang harganya di bawah nilai bukunya ya. Jadi nanti teman-teman bisa lihat sangat banyak. Kalau teman-teman pakai online trading manapun itu biasanya ada ya di laporan di laporan keuangan itu sudah terfilter semua, nggak perlu ngitung PBV berapa, sudah ada. Atau kalau teman-teman belum buka rekening ya kan, terus pengen belajar, nanti bisa download RTI Business itu juga gratis, bisa download di Play Store atau App Store. Itu di situ sudah bisa dilihat ringkasan laporan keuangan sampai 5 tahun ke belakang, jadi dibandingkan. Nah gitu. Nah PR-nya nanti kalau teman-teman mau cari yang saham-saham yang kira-kira bertumbuh, nanti tunggu laporan keuangan kuartal kedua atau semester 1 ya. Ini nanti kita nanti bisa kelihatan nanti kira-kira mana saham-saham yang kinerja perusahaan mana yang kira-kira mengalami penurunan. Saya yakin semuanya pasti mengalami penurunan. Kecuali mungkin ada di beberapa sektor tadi ya yang ini mungkin masih bisa bertahan. Nah, nanti tinggal teman-teman pilih. Kira-kira nanti proyeksinya nanti tahun depan, 2 tahun lagi nanti seperti apa. Nah, nanti kalau saya yakin kalau setelah COVID ini bisa teratasi, sudah ada vaksinnya, semua sudah disuntik vaksin COVID-19, saya yakin juga semuanya bakal kembali normal ya kan. Harga saham-saham yang di bawah itu pasti akan kembali lagi. Cuman tetap membutuhkan waktu. Nah, itu tadi. Contohnya 2008 ya, 2008 saya ingat itu Astra itu harganya cuma 6.700, ya kan, 2000. Pernah ke 2.000 malah Pak. Ke 2.000 masalah ya? Pernah ke 2.000. Benar. Enggak, dari 2.000 atau 3.000? Enggak, tapi dari sebelum 2008 itu sempat 2.000 ribuan, turun kalau nggak salah 6.700 pas betul. Nah, setelah itu 2011 harganya balik lagi ke 70.000, ya kan? Iya, itu butuh waktu 3 tahun, ya kan? 70.000 sebelum stock split. Nah, kalau teman-teman waktu itu sudah punya ini, sudah tahu ya, mungkin sudah keuntungannya seperti itu. Nah, ilustrasinya seperti itu. Sekarang cari aja saham-saham yang harganya yang masih salah tadi. Nah, dan jangan buru-buru karena namanya investasi itu kan butuh waktu. Ada time frame yang harus dilalui. Nah, itu. Nah, terus bicara mengenai bicara mengenai pandemi ini, Mas Mang Amsi. Jadi kalau kita melihat memang banyak perusahaan-perusahaan yang terdampak ya. Kalau kita bandingkan nih dengan 2008 ya, kira-kira bedanya di mana ini? 2008 juga krisis kan, harga saham kan IHSG-nya kan anjlok 50%. Nah, kalau kita bandingkan dengan 2008, menurut Mang Amsi seperti apa? Lebih parah mana gitu? Oke Pak, terima kasih. 98, 2008, 2020 kan. 98 krisisnya Asia, dan kalau nggak salah itu keuangan moneter ya, namanya disebutnya Krismon. Banyak ada sebagian murid juga yang lahir 98 itu namanya Krismonita, Krismoniawan gitu kan, untuk mengabadikan kejadian Krismonnya itu ya. Bukan yang tadi ada COVID namanya tadi. Emang sekarang ada Siti Karantina gitu atau Covidiawati ya. Nah 2008 itu subprime mortgage, kalau nggak salah itu lebih berdampak ke properti ya. Makanya saya masih ingat 2008 itu, dan itu regional cuma di Amerika, 98 di Asia Tenggara gitu. 2008 di Amerika tapi kena ke kita krisis Goldman Sachs dan apalah waktu itu ya, Lehman Brothers juga. Tapi yang ke kita itu yang kena karena di kita mah perbankan aman-aman saja. Tapi di kita yang kenanya itu properti. Padahal properti nggak ada masalah gitu. Cuman biasalah serumor.
Saya masih ingat Bami Serpong itu Rp67 Pak per lembar. Rp67 BSDE gitu. Dan setelah itu naik ke 2.200-an kan teman-teman. Alam Sutraryati Rp50 parkir di Gocap. Setelah itu 1.000-an. Jadi rata-rata naiknya 20-40 kali lipat. Tapi permasalahannya sih sebenarnya bukan masalah berapa banyak saham yang sudah di harga salah atau berapa banyak perusahaan yang harganya sudah sangat diskon. Permasalahan sebagai investor adalah berani nggak beli gitu. Berani nggak kontrarian. Berani nggak melawan arus. Nah itu makanya yang paling penting di investasi itu uangnya harus uang dingin, bukan uang yang dipakai dapur atau uang yang pakai utang gitu. Jadi kalau uang dingin santai aja hitung-hitung nabung ya, bisnis properti lah, nyicil tanah yang lagi murah. Kemudian kalau dibandingkan sekarang teman-teman, kan saya harus mengatakan krisis sekarang lebih buruk sebenarnya. Kenapa? Karena pandemi itu global, seluruh dunia kena gitu. Yeah. Saya yakin sekarang negara mana yang masih steril? Saya yakin nggak ada ya. Dulu kan ada masih negara Pasifik tuh. Vanuatu atau Tuvalu saya lupa. Sekarang mungkin udah kena juga. Dulu 200 lebih negara kena gitu, meskipun dengan jumlah fatality yang berbeda-beda ya. Nah Indonesia kan salah satu yang justru grafiknya itu semakin strong bullish katanya. Jadi kalau indeksnya sideways, COVID-nya strong bullish gitu. Jadi masa invest di COVID ya? Kalau grafiknya bisa dibeli katanya berbentuk saham, mungkin COVID yang dibeli gitu. Tapi tadi lah kita sekarang lebih parah dari secara imbasnya, dan karena tidak berlaku hanya Indonesia saja. Dan yang paling terkena kan sudah mulai tumbang tuh, misalnya saham-saham airline, saham-saham tourism, saham-saham pariwisata sekarang hotel, sampai ya kan? di hotel tuh di Bali kalau nggak salah kata teman saya yang biasanya 3 juta, katakanlah aja misalnya 3 juta semalam, sekarang 3 juta sebulan gitu. Saking ininya saking dimurahkannya gitu. Karena apa? Teman saya juga ada yang bekerja yang punya profesi di bidang perhotelan tuh, dia juga bingung ngaji karyawan dari mana kan gitu. Kalau sudah bergerak di tourism juga, ya akhirnya kena. Kemudian sarana transportasinya, airlines-nya, pelayarannya juga kena gitu teman-teman. Jadi sekarang ini semua terdampak dan tapi Amerika itu kan katanya sih cetak uang banyak ya. Dan cetak uang banyak ini mungkin suatu ketika akan ngalir ke negara-negara berkembang, karena negara berkembang ini lebih menarik baik dari yield obligasinya maupun dari pasar sahamnya. Yang masih emerging market itu masih menarik. Jadi sambil nunggu dana limpahan dana dari orang asing ke kita, kenapa tidak kita cicil satu persatu sedikit-sedikit saham yang kita favoritkan gitu. Tadi syaratnya yang penting kita uangnya bukan uang yang dipakai sehari-hari gitu ya. Bukan uang panas itu Pak, bukan uang yang dapur atau uang yang buat bayar utang, buat cicilan, tapi memang benar-benar free gitu. Dan saya juga tidak menyarankan, Mang boleh nggak saya jual rumah kemudian beli saham? Jangan. Itu jangan. Kenapa? Karena saya sekarang ini gini teman-teman, boleh jadi sekarang itu kan turun nih, ceritanya turun, ekonomi melambat. Kemudian nanti ada harapan naik dikit, kemudian boleh jadi itu cuma sekedar rebound dikit gitu. Kemudian turun lagi lebih dalam. Mungkin ada yang menyamakan sekarang ini dengan The Great Depression tahun 29. Yang recovery-nya itu butuh 2-3 tahun, Pak. Kalau selama ini kan di kita ekonomi itu paling setahun bangkrut 97, 98 ya, 99 bangkit lagi. 2008 bangkrut, 2009 bangkit lagi. Nah, sekarang kita belum tahu nih 2020 itu. Maka skenario pesimistiknya kan bisa sampai berapa tahun ke depan. Dengan kondisi seperti ini ya, kita tetap prepare for the worst katanya. Lebih menyiapkan yang terburuknya seperti apa. Nah, kalau selama teman-teman uang di sahamnya itu masih uang dingin, bukan margin, bukan pinjem, santai aja sih sebenarnya gitu. Itulah kelebihannya syariah, teman-teman. Iya. Syariah itu tidak memungkinkan ngutang gitu. Syariah itu tidak memungkinkan margin. Makanya kalau investor syariah sih tenang aja. Yang paling maksimal itu rugi waktu gitu, Pak. Rugi waktu nunggu saham ABCD kembali ke harga beli, kan itu rugi waktu aja. Nggak rugi material. Kenapa? Karena uangnya tetap ada di saham itu. Nah, sekali lagi itu yang sekali lagi yang sering saya tekankan adalah saham juga profilnya kan risikonya buat orang yang agresif nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman suka deg-degan lihat saham turun 5%, ya jangan beli saham. Kalau saya sering cerita ini, saya sudah buktikan bahwa di Kasei, nama saya itu punya sahamnya itu 87% dari seluruh aset. Seluruh aset yang di pasar modal saya di Kasei Central Effect, 87%-nya saham, 13%-nya reksadana, dan reksadananya didominasi oleh reksadana campuran dan reksadana saham. Artinya saya bisa mendeklarasikan bahwa saya investor agresif. Jadi saham itu cocok buat saya gitu. Tapi buat teman-teman mungkin ada yang tidak cocok, yang 2% minus udah deg-degan gitu. Kalau saya kan pernah minus 80%.
Jadi kalau lihat 50% itu biasa saja gitu. Bisa aja. Dan 50% sekarang tidak sebesar 80% zaman itu gitu. Artinya Betul, iya. nominalnya santai saja, Pak. Jadi karena kita hanya saham syariah, yang kedua tadi kita tidak bisa utang. Jadi artinya santai karena pasti kalau investor syariah itu yang ada di sahamnya bukan uang utang, bukan utang dari sekuritas maksudnya. Tapi Iya. uang bener uang kita, gitu Pak. Betul, iya. Saya ingat 2008 kenapa jadi banyak yang loss-nya gede-gedean karena waktu itu banyak menggunakan margin. Nah, betul Pak, Itu kan margin. mulai 2006 saya ingat itu perusahaan sekuritas itu banyak yang memberikan Ngasih, margin ke apa namanya ke nasabah-nasabahnya. nasabah. Sampai Nah, 3 kali ya Pak. iya betul, dan dulu nggak sekerat sekarang. Sekarang kan harus deposit awalnya kan 200 juta. Kalau dulu kan depositnya kan lebih kecil. Jadi orang waktu itu ya memang kalau dengan margin keuntungannya lebih gede ya kan. Tapi begitu marketnya crash, nah marketnya crash udah mereka harus banyak yang kalau ada yang bilang saya sampai ada yang jual mobil jual ini ya iya karena dia pakai margin karena dia harus menutupi kerugiannya. Nah itu sebabnya. Nah 2008 kenapa kok banyak yang ruginya lebih banyak di di saham sampai jual rumah, jual mobil ya karena mereka pakai margin. Nah, justru dengan syariah ini maka teman-teman bisa paling enggak jauh lebih aman lah ininya. Dari sisi dari sisi dana yang kita keluarkan pun kita menggunakan uang yang benar-benar kita miliki dan tidak kita gunakan untuk keperluan apapun. Nah, itu. Oke, ini ada 2 pertanyaan nih. Sebentar. Boleh, Pak. Nah, ini mungkin bisa baca Mas Mangapsi ya. Apa kriteria saham yang cocok untuk investasi bukan untuk trading? Nah, dari Mas Khairudin. Terima kasih Mas Khairudin. Pertanyaannya bagus. Jadi sebenarnya kalau kita ini juga mungkin saya berbeda dengan sebagian teman ya. Investasi dan trading bagi saya sih cuman masalah holding period ya Pak. Karena ujungnya sih jual beli kan. Mau nginvest juga kan awalnya beli kemudian dijual ya. Trading juga sama. Jadi orang bicaranya biasanya kalau investasi trading itu membedakannya di masalah holding periodnya. Lama memegang sahamnya gitu. Nah sementara saya berorientasinya kepada return. Jadi gini teman-teman. Ada saham yang misalnya dalam 1 minggu itu sudah menghasilkan 20%. Dan itu sudah setara dengan 4 tahun deposito. Kalau bagi saya sudah merealisasikan keuntungan itu, Pak. Kenapa? Karena itu udah menghemat 4 tahun saya di deposito. Kalau saya seperti itu. Nah, kalau memilih misalnya saham buat invest itu katakanlah pingin nabung saham tiap bulan gitu kan rutin, maka saya selalu menyarankan dan ini tidak dan ini bukan sembarangan tapi hasil riset gitu. Saya menyarankannya di saham consumer goods. Gitu. Consumer ya. Kenapa? Karena secara historis dari sejak tahun 2097 ya kalau saya pernah baca risetnya, saham consumer goods itu yang paling bertahan justru di masa krisis seperti sekarang itu. Dan itu dibuktikan. Saya punya data tadi, saham sektor consumer goods itu sekarang baru minus 8% sampai hari Selasa itu minus 8%. Sementara IHSG sudah minus 25%, Pak. Jadi saham consumer goods itu masih bertahan di masa krisis seperti sekarang. Jadi kalau ingin nabung, belilah saham-saham consumer goods. Saya sarankan seperti yang masih murah, misalnya apa silakan dicari. Misalnya ada Garuda Food, ada Ultra Jaya, atau kalau ingin modal dikit ada Unilever, ingin rada mahal ada ICBP. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Jadi mungkin sudah menjawab pertanyaan dari Mas Khairudin. Terus tadi ada satu lagi nih dari Mas Bima Amar. Ini. Jika sudah dapat yang harganya di bawah nilai wajarnya, apakah ada yang perlu dilihat lagi ya? Nah gitu. Oh tadi screening saham tadi. Iya Pak. Jadi kalau saya sih melihatnya tergantung kita juga. Jadi kita mau jadi investor tipikal apa? Ada value investor atau growth investor atau income investor. Jadi kalau value itu kan melihat tadi nilai buku, harga sekarang masih di bawah nilai buku. Gitu kan. Kalau sudah melihat itu cukup aja dia merem gitu misalnya beli aja karena suatu ketika akan balik ke nilai wajar. Yang kedua ada growth. Growth itu selama pair-nya terus tumbuh, gitu, tapi dibarengi dengan pertumbuhan EPS. Saya gini Pak, pair-nya 20, memang ini kemahalan, karena rata-rata kalau value investing kan pinginnya di bawah 10, bahkan di bawah 5 lah gitu pair-nya. Price to earning ratio ya teman-teman, nanti bisa dicek istilahnya. Nah, kalau yang growth itu, dia nggak mempermasalahkan, pair-nya mau 20 nggak masalah. Yang penting growth-nya di atas 20, misalnya 30% per tahun rata-rata laba bersihnya tumbuh.
atau 40% dalam 5 tahun, rata-ratanya 30-an% ke atas, PR-nya 20, itu udah masih dianggap murah karena ada rumusnya PEG, Price to Earning Growth. PE dibagi growth gitu ya. Jadi misalnya PE-nya 20, growth-nya 30, jadi 0,67 kan. Nah, 0,67 ini masih murah gitu. Masih murah karena masih di bawah 1. Masih di bawah 1, Pak. Gitu. Gitu. Iya, Seperti itu. iya, iya. Nah, ada lagi yang income investor. Income investor itu lebih santai lagi. Teman-teman tinggal cari saham-saham yang membagi dividen di atas deposito. Beli ketika cum date, jual nanti, atau beli sebelum cum date. Saya tuh strateginya seperti itu, Pak. Saya kemarin beli Demas misalnya. Demas itu 11% per tahun dividennya. Saya beli sebelum Demas cum date. Saya beli di 160-an, 150-an saya cicil gitu. Nah, ketika cum date, dividennya Rp21, jadi kan sekitar 11% tuh di harga 187. Nah, kemudian itu kan jatuh tuh berapa hari. Nah, ketika jatuh pun saya masih bisa jual untung sedikit 170-an itu. Plus dividennya 11%. Di hampir 2 kali lipat deposito. Itu income investor. Jadi kalau tadi ya, kalau yang perlu diperhatikan kita sebagai investor selain dari nilai wajar adalah ROE gitu. Return on equity-nya di atas 15% itu lebih bagus. Kalau saya pernah menghitung riset, rata-rata ROE bursa efek itu saham-saham bursa itu ada di 12%. Artinya di atas 12% itu sudah bagus. Kalau di atas 15% lebih bagus lagi. Tapi saya berikan nih satu mungkin terakhir, Pak. Sebelum ini ya, ada satu zaman kita ya. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit, 10 menit. Oke. Saya berikan tips yang shortcut-nya. Shortcut. Buat investor pemula kayak saya itu ada shortcut. Shortcut-nya gini, teman-teman. Di OLT, teman-teman, atau misalnya di kalau punya Bloomberg Terminal ya gitu. Cari misalnya saham yang banyak direkomendasikan oleh para analis, itu satu. Misalnya saham ABCD ada 27 analis yang merekomendasikan. Kemudian buy-nya 25, hold-nya 1, sell-nya 1, itu bagus. Yang dominan buy gitu. Satu itu Pak langkahnya. Yang kedua, tuliskan target price masing-masing analis. Tuliskan misalnya RHB berapa, dana reksa berapa, itu kan ada analisnya tuh. Ya, yang ketiga, rata-ratakan itu targetnya. Rata-ratakan target price-nya. Nah, setelah dapat rata-rata, itulah target rata-rata para fund manager atau para analis selama 12 bulan ke depan. Nah, ketika, dan itu tidak terlalu jomplang Pak bedanya. Mungkin cuma beda 100-200 gitu. Nah, kalau itulah saya sebut nilai wajar. Kenapa? Simpelnya gini teman-teman. Mereka analis itu kan dibayar oleh sekuritas untuk menganalisis, mengcover sebuah perusahaan itu benar-benar harus company visit, harus menganalisis prospek industrinya, harus kaitkan dengan kebijakan makro. Yang itu saya nggak bisa gitu. Kenapa saya ribet-ribet misalnya menganalisis kalau sudah ada yang menganalisis? Betul. Tinggal kita ambil aja. Underline-nya apa? Target price kan, udah ambil, kumpulkan di Excel, rata-ratakan. Misalnya ICBP rata-ratanya ada di 11 ribuan, Pak. Kalau sekarang 9.000 kan bonus tuh. Betul. Misalnya Unilever itu rata-ratanya 8.800, makanya sekarang mulai turun lagi karena udah mulai price in, gitu. Ketika saya April itu saya bercerita tentang Unilever masih murah karena masih 6 ribuan waktu itu. Sementara rata-ratanya 8.000, jadi masih ada potensial upside-nya. Kemudian misalnya sekarang yang masih potensial upside-nya longgar itu misalnya saham beras, ada namanya Hoki, Pak. Hoki ya. Itu kan di 700-an. Rata-rata analis di 9.900, di 890, di 990. Artinya dari 700 ke 990 itu kan masih ada 300 poinan ya. Dan itu berarti sekitar 50%, 47%-an lah masih ada potensial upside-nya. Jadi teman-teman itu cara mudah Pak kalau bagi saya. Saya kan investor retail, saya investor independen yang tidak terkait dengan manapun. Saya banyak baca riset itu saya kumpulin, kemudian saya masukkan target price masing-masing analis. Kemudian rata-ratakan. Itu rata-rata itu menurut saya rata-rata nilai wajar. Rata-rata nilai yang akan ditargetkan oleh sekuritas. Cara mudahnya seperti itu kalau saya. Nah, kuncinya artinya apa? Artinya teman-teman nggak boleh malas nih, ya kan? Harus rajin-rajin baca, harus mau istilahnya ngulik-ngulik banyak laporan riset dari beberapa perusahaan sekuritas. Nah, ini caranya gimana? Sekarang kan sudah ada Google ya, tinggal tanya Mbak Google gimana caranya. Betul. Itu kan sudah gampang ya kan. Jadi intinya tadi, kalau mau dapat cuan, ya harus mau meluangkan waktu untuk belajar, untuk seperti kata Mang Aswin tadi bisa dapat ini sekuritas dari mana sih? Ya coba nanya ininya. Coba kalau memang coba teman-teman buka di di sekuritas mana ya kan? Katakanlah sekuritas A. Nah, coba nanya ada nggak report ini? Nanti dikasih. Nah, nanti coba baca lagi. Kalau nggak salah di RTI Bisnis tuh ada ininya
dari analis-analis itu ada. Atau kalau nggak baca di apa namanya kontan itu juga sering ada. Kontan atau Betul, Bis ya. Indonesia. Nah, yang penting harus apa namanya harus mau rajin-rajin belajar. Nah, ini kurang 5 menit lagi, ini ada beberapa pertanyaan yang nggak terlalu berat nih, Mang Amsi. Jadi, Boleh, boleh. misal dari Mas Dedi, Astra Daihatsu Sunter, wah dari Jakarta ini. Misal saham A syariah, terus di kemudian hari saham A tersebut apakah bisa jadi bukan syariah lagi? Nah, ini. Terus, ini dulu deh dijawab. Simple ya Pak, jawabnya singkat. Bisa jadi Ya. kalau misalnya yang core bisnisnya memang tidak non syariah. Maksudnya gini, kalau dari awal dia sudah perusahaan bir ya itu non syariah permanen gitu kan. Ya. Kalau kalau core bisnisnya sudah tidak dibolehkan secara syariat Islam, kemungkinan itu permanen non syariahnya. Tapi kalau misalnya karena porsi utang, misalnya karena Jasa Marga, kemudian Waskita Karya atau Gajah Tunggal juga sering keluar masuk. Atau ini teman-teman, Java juga pernah keluar masuk. Kenapa? Karena ada pernah suatu ketika porsi jualan dagingnya itu adalah lebih dari 10% dari daging yang non halal misalnya. Atau misalnya BRNA, saham plastik ya, saham bottling, saham pembuatan botol. Kenapa? Karena pernah ada porsi di atas 10% Berlina itu memasok ke MLBI misalnya, ke multi bintang, jadi dipakai buat bir, akhirnya lebih. Nah itu kan jadi haram. Gitu. Jadi kalau yang core bisnisnya misalnya packaging, kemudian pakan ternak itu bisa jadi keluar masuk. Tapi kalau yang kayak tadi, BRIS pasti permanen syariah, gitu ya. BRIS, BTPS, PNBS, JMAS itu permanen syariah. Tapi juga ada yang permanen non syariah, misalnya BBRI, BBCA, MLBI, GGRM, HMSC itu permanen. Jadi nggak ada kemungkinan itu kecuali misalnya GGRM sekarang rokoknya rokok herbal semua, gitu kan. Semuanya terbuat dari daun sirih misalnya. Nah, itu kan bisa jadi Pak. MLBI semuanya sekarang berubah birnya menjadi cola gitu atau menjadi minuman soft drink aja kan, itu bisa jadi. Tapi kan itu sangat sekarang mungkin belum ya seperti itu Pak. Nah itu tadi mungkin sudah menjawab dari Mas Dedi. Terus dari Mbak Ruth April, kenapa saham syariah nggak boleh beli saham bank? Oh mungkin maksudnya bank itu masuk dalam saham syariah gitu kan? Sebenarnya udah jelas ya, Bang Amsi ya. Karena kan betul, kalau bank konvensional kan menghasilkan riba kan, jadi otomatis bunga jadi otomatis langsung dikat nggak boleh masuk saham syariah. Dari sisi core bisnisnya sudah nggak syariah kan, jadi sudah pasti nggak masuk ke situ. Saham perbankan yang masuk saham syariah itu cuma ada BRI Syariah, PTPN Syariah, terus kemudian Panin Dubai Syariah. Nah, gitu. Ini maksudnya apa nih Mbak Ruth nih? Kalau bank syariah gimana Pak? Ini kayaknya waktunya sudah tinggal 2 menit nih. Oke. Bank syariah. Kalau bank syariah tadi kalau terjawab Pak. Ya, oke, karena sudah 2 menit mungkin ada statement terakhir yang ingin disampaikan Mang Amsi kepada follower IDX Kalteng ini. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Teman-teman, investasi itu bersahabat dekat dengan waktu. Dan waktu terbaik untuk investasi itu adalah kemarin. Dalam bahasa Arabnya AMSI. Jadi AMSI itu kemarin Pak. Kemarin itu lebih baik untuk berinvestasi. Tapi karena sekarang kita nggak bisa mengulang ke masa kemarin, maka mulai hari ini action buat akun nasabah segera, karena kita adalah negara dengan penduduk lumayan besar di dunia dan potensi investasinya masih sangat rendah, dan itu menjadi peluang yang besar buat kita. Oke, nah begitu teman-teman yang belum jadi investor segera buka rekening saham. Sekarang cuma murah, setoran awalnya cuma 100.000, nggak kayak dulu ya puluhan juta. Betul. Ke sekuritasnya bisa macam-macam, cari yang di apa saja di kota-kota teman-teman semua. Nah, karena waktu sudah mepet, sudah mau close ya, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Mang Amsi yang sudah sama-sama sudah rela berbagi dengan teman-teman di sini. Mudah-mudahan kita ada waktu untuk mengundang Mang Amsi ke Palangkaraya. Itu. Amin. Siap, Pak. Siap. Oke, iya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, Pak.